Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa Kurmaan News, dimanapun Anda berada, shaimin, shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Teriring doa, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat, semangat dalam menjalankan ibadah siamnya, juga ibadah qiyamnya di waktu-waktu yang tersisa sedikit ini, dengan harapan semua, ya, harapan kita semua semoga amal ibadah di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali di suasana yang manfaat menjelang berbuka puasa ini, Al-Fakir menemani Anda di kajian yang insya Allah memberikan pengetahuan, memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk Al-Fakir. Sore hari ini kita akan membahas satu ayat dalam Al-Quran, ya, tepatnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah hartamu, ya, di jalan Allah. Ini anjuran untuk berimpak, Pak. Berimpak, ya, di jalan Allah, ya, untuk kemaslahatan agama Allah, untuk kemaslahatan umat. Ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu yang kita bahas. Tapi kata Allah lagi dalam lanjutan ayat ini, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah itu sangat menyukai kepada orang-orang yang berbuat baik. Untuk juga mendukung kajian kita pada kesempatan ini, ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi demikian, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang kuat, yang sehat itu lebih baik dan lebih aku sukai, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga, ya, bahwa disukai di sisi Allah taala minal mu'min ad-dha'if, daripada seorang mukmin yang lemah. Hadirin para pemirsa Kurmaan News, bahwasanya ayat 195 dalam surah Al-Baqarah yang Al-Fakir bacakan tadi adalah merupakan dalil tentang anjuran untuk menjaga kesehatan. Jadi ayat 195 yang Al-Fakir bacakan tadi, yang bunyinya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, itu intinya bahwasanya itu adalah merupakan dalil anjuran agar kiranya kita, ya, menjaga kesehatan kita. Orang-orang yang tidak menjaga kesehatan termasuk dalam golongan orang-orang yang menjatuhkan dalam kebinasaan. Jadi ketika kita tidak menjaga kesehatan kita, ya, fisik kita, maka kita termasuk golongan orang-orang yang menjatuhkan diri kita ke dalam at-tahlukah, kebinasaan. Dan itu dilarang di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita tidak merawat apa yang telah diberikan oleh Allah, termasuk adalah kesehatan, ini kan Allah beri, ya, Allah karuniakan, Allah anugerahkan. Makanya berbicara anugerah Allah itu, para pemirsa, ada anugerah fisik, ada anugerah non fisik, ya. Nah, maka kesehatan, keapiatan itu termasuk anugerah dari Allah Ta'ala. Maka kita mesti harus merawatnya, menjaganya. Dan itu adalah merupakan implementasi daripada kesyukuran seseorang atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita.
Dan juga senada dengan hadis tadi, bahwasanya seorang mukmin yang kuat, yang sehat itu lebih baik dan dicintai di sisi Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Ya. Kemudian, ya, ketika kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan kita, maka ada cara menjaga kesehatan atau berobat ala sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang kita bahas pada kajian singkat ini, ya, bahwasanya menjaga kesehatan ala sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama untuk menjaga kesehatan, ya, kalau kita ingin mencontoh bagaimana dulu Rasulullah, ya, menjaga kesehatannya atau sehat ala sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah habbatus sauda, ya, yaitu dengan jintan hitam, ya. Jadi adalah cara kesehatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkonsumsi jintan hitam atau habbatus sauda. Kata Nabi, habbatus sauda adalah obat semua penyakit kecuali asam kematian. Ini hadis riwayat Bukhari. Habbatus sauda kata Nabi adalah obat segala penyakit kecuali kematian. Kematian nggak bisa diobati. Kalau ajalnya datang ya sudah nggak bisa. Tapi kalau penyakit lainnya bisa terobati atas dengan habbatus sauda, itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-asal. Jadi cara menjaga kesehatan ala sunnah Nabi ada dengan mengkonsumsi al-asal. Apa? Al-asal, madu. Nah, ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nahl, ya. Allah Ta'ala menyatakan, ya, yang artinya di dalamnya madu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'ul linnas. Jadi di dalam madu itu ada obat bagi manusia, syifaa'ul linnas. Ya, jadi agar, ya, tubuh kita, daya tubuh kita bisa sehat, ya. Dan dengan sehat kita bisa melaksanakan ketaatan, maka konsumsilah al-asal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dijelaskan oleh Al-Quran bahwa ternyata al-asal itu adalah syifaa'ul linnas, obat daripada segala manusia. Kemudian yang ketiga adalah terapi pengobatan dengan bekam. Nah, Nabi juga pernah bersabda, kata Nabi, terapi terbaik untuk kalian adalah bekam, dan kata Nabi, al-fustul bahar, yaitu cendana laut, kata Nabi. Jadi dengan berbekam dan dengan cendana laut juga, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ala kesehatan ala sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah terapi ruqyah. Tadi terapi bekam, yang ada terapi ruqyah. Kata Nabi, ruqyah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, tidak mengapa melakukan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Riwayat Muslim. Nah, jadi ada ruqyah yang al-masyru'iyah, ya, ruqyah yang disyariatkan dalam ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan apa? Dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, ya. Kemudian juga membaca zikir-zikir dan lainnya, dengan harapan mudah-mudahan dengan, ya, kalimat-kalimat Al-Quran tersebut, ya, Allah akan angkat penyakit dalam tubuh kita. Itulah para pemirsa, ya, 4, ya, cara menjaga kesehatan ala sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengkonsumsi jintan hitam atau habbatus sauda, kata Nabi. Kemudian lagi mengkonsumsi madu, karena di madu tersebut ada obat untuk manusia, kata Allah Ta'ala. Kemudian dengan terapi bekam, ya, dan juga terakhir dengan terapi ruqyah al-masyru'iyah atau dengan bacaan-bacaan kalimat Al-Quran. Demikian yang bisa Al-Faqih sampaikan pada kajian ini. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita kesehatan, keafiatan, jasmani, rohani, sehingganya kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.